Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, di sini kami akan mempresentasikan dari kelompok 3 terkait pendayagunaan perpustakaan, yang mana awal dulu ya kita perkenalan terlebih dahulu nih ya. Yang pertama ada Dila Afriliani, dan ada Ahmad Ahdian Faijan, dan juga saya sendiri Muhammad Marjuki. Nah, langsung saja ya, kita penasaran terkait materinya, yaitu ada pendayagunaan perpustakaan. Nah, pendayagunaan perpustakaan itu apa sih? Nah, menurut KBBI, pendayagunaan itu memiliki arti pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Dan juga pendayagunaan adalah suatu usaha yang mendatangkan hasil atau manfaat yang lebih besar dan lebih baik dengan memanfaatkan segala sumber daya dan potensi yang dimiliki. Nah, secara luasnya, pendayagunaan perpustakaan adalah suatu istilah tentang suatu upaya bagaimana memanfaatkan perpustakaan dan segala fasilitas yang tersedia baik oleh penyelenggara maupun pemakainya. Jadi untuk pendayagunaan perpustakaan sendiri, bagaimana kita mengelola perpustakaan tersebut sampai jangan sampai ada kata salah urus ataupun terlalu boros di dalam pengeluaran, tidak dipergunakan dengan semestinya. Yang selanjutnya yaitu pendayagunaan peraturan dan kebijakan. Peraturan perundang-undangan di bidang perpustakaan cakupannya sangat luas, meliputi berbagai bentuk produk hukum. Antara lain bisa kita lihat di videonya itu terkait undang-undang, keputusan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri, keputusan menteri, instruksi menteri, peraturan daerah, surat keputusan gubernur, keputusan para pejabat tertentu. Nah, sebenarnya untuk pemberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut itu memiliki jenjang hierarki dari yang paling tinggi sampai dengan yang terendah. Jadi terstruktur gitu ya, dari paling atas hingga ke bawah sampai yang terendah gitu. Semua peraturan perundang-undangan yang masih berlaku itu dijadikan landasan ataupun pedoman atau acuan untuk diikuti ataupun dikeluarkan oleh pejabat publik ataupun pemerintah. Kebijakan menurut istilah dalam ilmu administrasi negara ya disebut diskresi, yang mana biasanya dikeluarkan oleh mereka itu yang mempunyai otoritas dan kewenangan untuk itu gitu. Kebijakan biasanya bersifat situasional dan juga untuk mengatasi atau menyelesaikan hal-hal yang bersifat mendesak. Nah, jadi oleh karena itu, setiap peraturan ataupun perundang-undangan dan kebijakan merupakan salah satu sumber daya ataupun menjadi kekuatan bagi perpustakaan, di mana harus dilaksanakan sebagaimana tujuan ataupun maksud itu. Semua peraturan dan ketentuan tersebut bersifat regulator atau pengaturan agar semua aktivitas dapat berjalan lancar dari adanya perpustakaan itu, supaya juga tidak terjadi pembenturan ataupun kesalahan dalam prosedur adanya perpustakaan itu gitu. Jadi bisa dilihat contohnya lagi di video di slide selanjutnya ya, kita lihat bersama-sama. Baik, selanjutnya pendayagunaan sarana dan prasarana. Untuk melakukan aktivitas perpustakaan diperlukan sarana dan prasarana. Gedung dan ruangan perpustakaan diperlukan baik untuk koleksi, pengguna maupun untuk pustakawan. Sarana dan prasarana merupakan salah satu upaya perpustakaan untuk memberikan layanan jasa informasi kepada masyarakat. Kemudian sarana dan prasarana juga yang ada dalam perpustakaan harus dikatakan cukup memadai dari segi ketersediaan ruangan dengan kondisi ruangan yang tenang dan tidak berisik, tempat duduk dan meja baca yang cukup serta masih layak digunakan. Kemudian selain itu ketersediaannya tempat penitipan barang atau loker yang digunakan untuk menyimpan barang-barang yang tidak diperbolehkan untuk dibawa ke ruang baca. Selanjutnya ada pendayagunaan SDM atau pendayagunaan sumber daya manusia.
Dalam proses peningkatan kemampuan pustakawan, seringkali pustakawan diutus atau diikutsertakan untuk mengikuti diklat atau bimbingan teknis atau yang bisa disebut BIMTEK berkaitan dengan penyelenggaraan perpustakaan, sehingga ketika selesai mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, para SDM dapat mengaplikasikan ilmu yang diterima. Kemudian sumber daya manusia dikaitkan dengan pendayagunaan perpustakaan di Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi. Baik, selanjutnya ada pendayagunaan koleksi bahan pustaka. Pendayagunaan koleksi adalah bahan pustaka yang disediakan harus dibaca dan dipergunakan oleh kelompok masyarakat yang memang menjadi target untuk memakainya. Nah, agar koleksi perpustakaan tersebut dibaca dan dipergunakan secara maksimal oleh masyarakat, maka perpustakaan harus menyediakan berbagai jenis koleksi dan layanan beserta sarana dan prasarananya yang sesuai ekonomis serta memberikan kemudahan yang diperlukan pemakainya. Nah, pendayagunaan koleksi oleh masyarakat ini merupakan tugas pokok penyelenggaraan perpustakaan. Ukuran pendayagunaan koleksi dapat dilihat pada volume dan intensitas pengunjung dan transaksi informasi untuk jangka pendek. Nah, bahan pustaka atau wadah informasi menurut bentuk fisiknya ada berbagai macam, kayak seperti bagan, bentuk mikro, berkas komputer, bola dunia, buku, film, foto udara, gambar, kartun praga, peta, piringan hitam, pita gulung, poster, rekaman video, slide, dan lain-lain. Nah, bentuk fisik yang paling populer adalah buku yang berupa lembaran kertas yang dicetak, dilipat, dan diikat menjadi satu pada punggungnya. Nah, bagi mereka yang sering ke perpustakaan dan memanfaatkan sumber informasi, akan menginginkan tambahan kelengkapan serta kekinian bahan pustaka. Untuk itu, dampak selanjutnya bahwa perpustakaan harus mengembangkan koleksi dalam rangka memenuhi permintaan pemakai. Baik, selanjutnya ada pendayagunaan anggaran. Kita lihat pengertian anggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, anggaran adalah perkiraan, perhitungan, aturan, taksiran mengenai penerimaan dan pengeluaran kas yang diharapkan untuk periode yang akan datang. Menurut LASA, anggaran adalah laporan formal mengenai sumber-sumber keuangan yang disisihkan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu. Nah, dapat kita simpulkan bahwa anggaran adalah suatu rencana tertulis mengenai penerimaan atau pengeluaran yang disisihkan untuk kegiatan-kegiatan lembaga dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya ada perpustakaan. Nah, perpustakaan ini berasal dari kata pustaka yang berarti buku. Setelah mendapat awalan per dan akhiran an menjadi perpustakaan yang berarti kitab primbon atau kumpulan buku-buku yang kemudian disebut sebagai koleksi bahan pustaka. Namun di zaman sekarang koleksi perpustakaan tidak lagi terbatas hanya buku saja, tetapi juga film-film, slide, mikrofilm, dan lain sebagainya. Nah, yang selanjutnya ada anggaran perpustakaan. Anggaran perpustakaan merupakan salah satu faktor utama pendukung penyelenggaraan perpustakaan. Nah, tanpa anggaran itu mustahil perpustakaan dapat dijalankan dengan baik gitu. Jadi anggaran tersebut adalah untuk membiayai agar perpustakaan tetap dapat dipergunakan dan semakin berkembang. Nah, untuk pengelolaan anggaran perpustakaannya itu meliputi pertama ada mencari sumber dana perpustakaan, terus mengusahakan kelangsungan ketersediaan sumber-sumber anggaran sepanjang tahun, menggunakan anggaran perpustakaan sesuai dengan prinsip-prinsip dan asas efisien, transparan, kehati-hatian, dan asas manfaat. Selanjutnya mempertanggungjawabkan secara rutin dengan periodik pada pimpinan atau kepala lembaga, berusaha meningkatkan jumlah dan volume anggaran sesuai dengan kebutuhan pengembangan perpustakaan,
berusaha untuk mengurangi terjadinya pemborosan, penyimpangan, kerugian, kegagalan, dan penyalahgunaan anggaran perpustakaan. Nah, keberhasilan dalam pembinaan anggaran perpustakaan dapat dilihat dari kinerja dan penampilan perpustakaan yang semakin baik. Seluruh anggaran terserap sesuai dengan perencanaan, tidak terjadi salah pengelolaan, kegiatan dan layanan perpustakaan bertambah, dan jumlah anggaran selalu meningkat. Yaitu mungkin video yang kami presentasikan ataupun paparkan. Jangan lupa subrek, like, dan sebagainya dari kelompok 3. Terima kasih.